Assalamualaikum Ibu Trias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Trias? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, sama-sama baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin mereka ya untuk pertemuan hari ini. Ya baik Bu. Baik, seperti yang sudah kita sepakati di minggu lalu bahwa hari ini Ibu Trias minta bantuan kepada saya untuk bersupervisi ya ketika nanti Ibu Trias akan coaching ya. Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Baik, pada pertanyaan berbobot. Kemudian bagian mana yang nantinya Ibu ingin saya amati? Kemudian ketika saya bisa mengembangkan pernyataan-pernyataan coaching itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali coaching agar menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Baik, kalau begitu bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya saat ini kemampuan saya dalam menggali pertanyaan berbobot itu dirasa cukup Bu. Jadi masih perlu ditingkatkan. Sehingga kita nanti akan melakukan coaching ya terhadap coaching agar bisa kompetensi yang Ibu Trias tadi harapkan bisa tercapai ya. Baik, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya setelah saya melakukan proses ini, kemampuan saya dalam menggali pertanyaan berbobot meningkat, juga kemampuan saya sebagai coach dalam proses coaching bisa lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan harapan dari Ibu Trias ya untuk meningkatkan kompetensinya bisa berhasil nanti ketika coaching bersama Ibu Tika ya nanti ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada rumah ini. Nanti dilanjutkan coaching kepada Ibu Tika ya. Terima kasih Ibu Trias atas kesempatannya. Ya, sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya semuanya. Sebelum proses coachingnya dilaksanakan, izin direkam ya Bu ya? Ya boleh Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Hari ini saya diundang ya sama Bu Tika dan katanya Bu Tika mau membicarakan sesuatu ya. Itu saya Bu. Ya, kebetulan kemarin juga saya sudah WA Ibu minta waktunya ya. Jadi ini Bu, jadi memang saya terkait permasalahan saya di kelas ini ya, jadi ada siswa yang sudah jadi masuk sekolah ya di 1 bulan ini dia ada sekolah sekitar semingguan aku sisanya lulus. Iya, kira-kira ini karena bisa jarang masuk sekolah. Dan saya juga belum mencari informasi yang lebih banyak Bu ya. Kemarin sudah saya tanya-tanya ke teman-temannya, katanya sih ada di rumah Bu. Jadi memang dia malas aja ke sekolah gitu. Iya, jadi menurut informasi yang Ibu dapatkan, ternyata anak ini malas ya, dia ada di rumah Bu. Kalau dengan wali kelas sebelumnya, apakah sudah ada komunikasi? Apakah ini baru sekali terjadi atau sebelum-sebelumnya sudah terjadi? Nah itu juga saya baru mencari informasi sedikit ya Bu. Kebetulan kemarin wali kelasnya saya tanya-tanya, ternyata memang hal ini sudah menjadi kebiasaan anak tersebut gitu. Dan saya juga dengar dari wali kelas yang terdahulu bahwa anak tersebut memang bapaknya sudah meninggal Bu ya. Jadi anak tersebut tinggal bersama ibu dan kakeknya. Nah ibunya sendiri itu bekerja membantu pekerjaan
ya kayak mencuci, menyetrika gitu. Jadi kalau pagi-pagi ibunya sudah pergi, jadi tinggal anak tersebut sama kakeknya gitu. Jadi mungkin pengawasan dari ibunya kurang ya. Iya betul Bu. Yang berangkat pagi, pulang sore ya. Iya betul sekali. Kira-kira apa nih yang sudah Ibu rencanakan atau yang sudah Ibu lakukan? Tadi kan baru mencari informasi ya dari wali kelas sebelumnya, dari informasi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya apakah Ibu sudah merencanakan sesuatu bagaimana kita tadi untuk anak ini? Ya, rencananya sih saya memang karena kemarin saya sudah belajar segitiga restitusi, Bu, saya inginnya melaksanakan segitiga restitusi ini. Namun memang saya kesulitan karena segitiga restitusi ini kan harus dilaksanakan ketika siswa tersebut sekolah ya Bu. Saya juga mau manggil anaknya bersekolah juga karena malas anak itu saya juga belum bisa gitu. Jadi Ibu rencananya mau melaksanakan segitiga Iya, restitusi. betul. Kita tambat ya, karena anaknya tidak ke sekolah terus ya, belum bertemu dengan Ibu. Apakah Ibu sudah menghubungi orang tuanya? Nah, kemarin saya sudah menghubungi orang tuanya, tapi di awal-awal orang tuanya, karena ibunya saya punya nomor teleponnya ibunya ya Bu, saya tuh nanya ke ibunya juga belum sempat ngasih tahu bahwa anak tersebut memang sering bolos gitu, dan ibunya itu sebenarnya tidak tahu kalau anaknya tidak sekolah. Yang ibunya bilang sih katanya kalau pagi-pagi dia sudah membawa anaknya, sudah menyiapkan sarapannya juga, tinggal berangkat. Tapi kenyataannya memang anak tersebut tidak ada di sekolah gitu. Nah kemudian juga saya tanya ke teman-teman yang lain juga betul katanya ada di rumah. Tapi kemarin juga saya sempat ngobrol dengan tetangganya gitu Bu ya, dengar sih Bu katanya anak tersebut suka ikut rongsok gitu Bu sama kakeknya, karena memang kakeknya ini ternyata suka mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual itu. Nggak tahu diajak atau memang anak tersebut yang memang ingin ikut ke kakeknya. Nah itu saya belum konfirmasi ke kakeknya. Jadi banyak nih informasi yang didapatkan sebelum Ibu merencanakan segitiga restitusi. Ternyata Ibu mendapatkan informasi bahwa kalau dari ibunya kan sudah berupaya ya untuk menyiapkan anak ini sampai berangkat sekolah. Tapi kenyataannya sekolah tidak ada. Dan dengan informasi dari tetangga bahwa anak ini ikut ini rongsokan ya dengan katanya bukan rongsokan dengan katanya. Nah melihat informasi ini dengan rencana Ibu sebelum segitiga restitusi, apa nih yang mau Ibu lakukan lagi kira-kira yang ke depannya? Ya kedepannya saya ingin mendatangi rumahnya Bu ya, saya ingin ngobrol bersama kakeknya, ya mau isi gitu. Apakah benar apa yang dikatakan oleh tetangganya, terus informasi yang saya dapat juga apakah memang benar. Saya akan konfirmasi kepada kakeknya karena memang dia itu tinggal hanya dengan kakeknya gitu. Jadi kakeknya akan lebih banyak tahu mengenai anak tersebut. Jadi Ibu karena tadi terkendala restitusi terkendala kehadiran siswanya, Ibu sudah mendapatkan informasi yang lain, akhirnya Ibu akan merencanakan mengisi kalau dari kami sekolah tidak ada ketemu ya. Apakah ada rencana Ibu yang lainnya selain home visit, segitiga restitusi, apakah ada yang Ya rencananya memang selain dengan orang tua kakeknya, kemudian saya juga mendapatkan informasi dari tetangganya. Mungkin saya rasa itu saja dulu rencana saya untuk kedepannya. Kalau misalnya ada solusi lain nanti saya akan rencanakan kembali. Oke, jadi ya Ibu sudah memiliki beberapa rencana ya, terus akan melihat dulu nih perkembangannya setelah rencana ini dilaksanakan. Nah, kira-kira kapan Ibu akan merencanakan visit ke rumah anak Ibu? Ya, saya akan melaksanakannya secepatnya Bu ya, karena memang ini di awal semester, di awal tahun ajaran ini kan
anak butuh pembelajaran karena memang kalau saya kan udah kelas 4, ini udah kelas 4 itu sudah sangat secara materi ya Bu sudah banyak itu kalau misalnya anak tersebut banyak bolosnya banyak ketinggalannya juga. Dan satu lagi saya juga mendapatkan informasi dari wali kelas sebelumnya bahwa sebetulnya anak tersebut itu secara kompetensi dia sangat baik itu, hanya saja karena memang jarang sekolah sehingga kompetensinya itu jadi menurun karena ketinggalan materi terus ya Bu. Jadi saya rasa sayang sekali kalau anak sudah punya kemampuan yang lebih tapi tidak dimaksimalkan, itu kita sangat sayang sekali gitu. Ya, betul, betul. Ya. Jadi kita tidak bisa mengembangkan kompetensinya ya kalau anak ini tidak sekolah. Ya mudah-mudahan nanti dengan kita melakukan revisi secepatnya ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih baik lagi ya kenapa penyebab yang lebih realnya itu si anak ini kok nggak mau ke sekolah, mungkin ada apa atau ada sesuatu di sekolah atau mungkin di rumah gitu ya. Jadi nanti ibu bisa melakukan tindakan yang solusi yang lebih baik lagi untuknya ke depan. Nah, bagaimana nih komitmen ibu nih ke depannya terhadap masalah ini? Ya komitmennya sih saya ingin mengembangkan apa yang sudah saya rencanakan, dan juga komitmen saya mudah-mudahan anak ini bisa belajar lagi dengan rajin, datang ke sekolah dengan rajin. Yang saya inginkan seperti itu Bu. Jadi rencana saya bisa berjalan dengan lancar, kemudian anak juga bisa kembali ke sekolah dengan rajin tanpa ada bolos lagi gitu, sehingga bisa mengejar ketertinggalannya. Kemudian jadi komitmen ibu ingin anak ini jadi rajin ke sekolah dan bisa mengembangkan kompetensi yang dia miliki. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu ibu dalam hal ini? Mungkin nanti saya sama anak-anak yang sekelasnya, karena ada beberapa teman sekelasnya yang rumahnya dekat dan saya juga belum tahu rumahnya di mana. Saya akan meminta bantuan sama anak-anak yang tahu rumahnya, kemudian juga saya akan meminta bantuan kepada orang tua yang dalam hal ini adalah kakeknya gitu, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan juga merencanakan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Ya, jadi ibu akan melibatkan temannya juga ya, siapa tahu dengan kehadiran teman untuk menjadi semangat ya untuk sekolah. Selain itu juga yang akan ke rumahnya orang tua juga tentu dilibatkan ya dalam program. Baik, terima kasih ibu untuk posisi ini ya ngobrol hari ini. Bagaimana perasaan ibu setelah mengobrol kehadiran ini? Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah lega ya. Tadi saya belum kepikiran saya harus bagaimana ya, apa solusi yang harus saya terapkan dalam masalah saya sehari yang ini gitu. Karena dari kemarin juga kepikiran terus ya apa ya, saya harus gimana ya. Tapi alhamdulillah dengan proses ini saya jadi terbuka pikiran saya, kalau saya harus begini, dan mudah-mudahan rencana yang sudah tadi saya obrolkan ke ibu bisa terlaksana. Apakah ada inspirasi yang diperoleh ibu saat kita ngobrol ini? Ya Bu, tadi ibu sudah memberikan pertanyaan yang saya belum kepikiran gitu. Jadi ibu nanya apa rencananya Bang? Dari kemarin saya belum terpikirkan gitu. Saya harus gimana ya, yang di pikiran saya harus gimana gitu, tanpa ada apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan saya ngobrol dengan ibu nanya sama saya apa rencananya, dan barulah saya terpikirkan gitu. Berarti sebelum memulai saya harus ada rencana dulu begitu Bu. Ya, terima kasih ibu ya. Alhamdulillah ibu ada sedikit usaha lah ya untuk sampai ini. Mudah-mudahan nanti seperti yang ibu harapkan rencananya bisa terlaksana dengan baik ibu ya. Sehingga harapan kita terhadap anak ini bisa lebih baik lagi ya. Kemudian apa yang ibu dapat dari percakapan kami ini? Ya, saya mendapatkan banyak inspirasi, banyak solusi juga,
yang tadinya belum terpikirkan menjadi sudah terpikirkan, aksi nyata saya harus seperti apa gitu ya. Jadi sudah terbayangkan saya harus memperlakukan anak ini harus bagaimana gitu. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa tidak hanya rencana ya Bu ya, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan harapan kita terhadap anak-anak didik kita terlaksana juga dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Baik. Ya, mungkin seperti itu dulu. Ibu, apa ada yang mau disampaikan lagi ya? Mohon doain saja mudah-mudahan dalam rencananya saya berjalan dengan lancar dan tidak ada terkendala apapun. Ya, amin. Mudah-mudahan ya saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Apa yang kita harapkan bersama bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu ya. Ya, sama-sama kita terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya baik, tadi setelah saya amati ya coaching Ibu Trias ya kaitan dengan kompetensi pertanyaan berhubungan ya. Yang saya tadi amati bahwa coaching menyampaikan permasalahannya yaitu berkaitan dengan siswa yang bolos ya. Nah tadi bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi hari ini? Menurut saya hari ini proses coaching yang sudah dilakukan, kompetensi saya sudah lebih baik lagi Bu. Saya tadi sudah bisa menyampaikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada kita. Ya, baik. Kemudian apa yang membuat Ibu bisa menilai hal demikian? Tadi saya berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan dari Butika seperti ketika berencana akan melakukan segitiga restitusi, saya bertanya lagi kapan, ternyata ada kendala, kendala bahwa anaknya tidak masuk terus, berarti segitiga restitusinya tidak bisa berjalan, sehingga memunculkan pemikiran Butika untuk melakukan memvisir karena anaknya tidak masuk terus, tidak bisa dilakukan restitusi, sehingga Butika berpikir untuk memvisir. Kemudian akan mengajak teman-teman juga supaya memotivasi anak ini lebih rajin karena sepengetahuan kita bahwa anak ini memiliki kompetensi yang baik sebetulnya. Iya, baik, boleh saya sampaikan ya hasil dari pengamatan saya tadi bahwa Ibu dia sudah menyampaikan ya pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach ya sehingga coach juga lebih terbuka untuk bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian Trias juga sudah sesuai ya dari standar yang kita ukur ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Trias mendengarkan hal ini? Ya, alhamdulillah saya senang kalau Ibu juga sudah menilai saya ada perubahan ke arah yang lebih baik lagi ya Bu terhadap kompetensi saya dalam menyampaikan pertanyaan berhubungan. Nah, kemudian saya juga lihat Bu Trias memang mempunyai potensi ya untuk menggali kembali ya sehingga betul-betul pertanyaan berbobot dari Bu Trias itu luar biasa yang disampaikan kepada coach tadi ya. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan ya, misalnya seperti lebih dalam lagi, lebih dikaji ulang lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sehingga coachingnya juga lebih terbuka lagi ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu dan apa rencananya selanjutnya? Rencana saya selanjutnya saya akan belajar lagi ya Bu proses coaching ini. Saya mungkin akan lebih banyak membaca-baca lagi tentang bagaimana proses coaching yang benar, kemudian melihat lagi video-video tentang cara coaching yang baik, kemudian saya juga akan belajar dengan rekan sejawat dan juga CGP sebelumnya karena memang sekolah ada CGP sebelumnya, kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah meminta kembali tentunya dengan saya ketika saya melakukan coaching dengan
dicatat di dalam form supervisi akademik ya. Baik Bu, saya juga akan mencatat di form supervisi akademik. Ya. Baik Bu Trias, pertanyaan terakhir ya, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching pada hari ini? Alhamdulillah pada proses coaching hari ini saya merasa mendapatkan banyak inspirasi Bu, inspirasi dari kita juga ketika menghadapi permasalahan anak yang jarang sekolah ya Bu ya. Bahkan dari 1 bulan hanya 1 minggu Ibu sekolah. Jadi saya sudah terbayang nih kalau misalkan menghadapi anak seperti ini mungkin akan mencoba cara-cara yang sudah dulu kita sampaikan tadi. Selain itu saya juga merasa kompetensi saya sebagai coach semakin meningkat. Saya tadi berusaha menggali terus pertanyaan dari Bu Tika, dari apa yang Bu Tika sampaikan, yang ungkapkan, saya berusaha menggali terus sehingga banyak informasi yang didapatkan dan Bu Tika juga bisa menemukan solusi sendiri untuk permasalahannya. Saya juga berusaha hadir penuh ya Bu, mendengarkan dengan baik sehingga Bu Tika bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Baik, saya terbuka memang di sini Bu Trias sangat menguasai ya coaching pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Trias, mudah-mudahan coaching berikutnya Bu Trias lebih lancar dan lebih kemampuannya semakin meningkat lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Gimana kabarnya hari ini Bu Tika? Alhamdulillah baik gitu ya. Alhamdulillah ya sehat-sehat semuanya ya. Saya mendapat WA nih dari Ibu ya beberapa hari yang lalu, katanya Ibu ingin ngobrol nih, ingin saya bantu, katanya dulu gitu ya. Iya, tapi sebelumnya saya ingin ceritakan dulu ya Bu. Ini boleh terima kasih. Katanya ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih dalam coaching itu? Ya dari ketiga coaching ini saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Ibu nanti saya cepat dulu ya Bu. Bagian mana yang nanti ingin Ibu saya amati pada saat coachingan? Saya ingin meningkatkan saya dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching supaya coaching ini bisa mendapatkan solusi apa yang kita coachingkan hari ini. Memang menurut Ibu, menurut penilaian Ibu sendiri, bagaimana kompetensi Ibu saat ini untuk mengembangkan pertanyaan berbobot ini? Ya, saya percaya dalam coaching ini pada saat saya menjadi pertanyaan tersebut, coaching akan dengan terbuka menyampaikan rencana-rencananya, kemudian harapan dan juga mudah-mudahan ke depannya apa yang akan coaching lakukan, saya bisa gali informasinya sebanyak-banyaknya. Jadi yang saya amati di sini bahwa penilaian Ibu terhadap diri Ibu saat ini bahwa kemampuan Ibu untuk mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ini masih perlu digali ya, dengan harapan coachingnya bisa lebih terbuka sehingga bisa menemukan solusi. Nah, oke, baik kalau seperti itu. Nah, sekarang bagaimana harapan Ibu terhadap observasi yang akan kita lakukan ini? Ya, saya berharap pada observasi kali ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya dan khususnya juga mengembangkan pertanyaan yang berbobot atau memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching ini berjalan dengan baik. Jadi Ibu berharap Ibu bisa mengembangkan kemampuan coaching Ibu ya, khususnya mengembangkan pertanyaan berbobot. Kalau seperti itu nanti saya
kalau seperti itu nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih berikutnya dari Ya, terima kasih waktunya. sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Else. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin Bu Else sudah chat saya ya, katanya ada yang mau diobrolkan. Bu Else ini, kalau saya boleh tahu mengenai apa ya Bu? Baik, ya, memang saya waktu itu sempat memberitahukan kepada BPK, mengirimkan pesan kepada BPK bahwa saya memiliki permasalahan BPK. Iya. Ya, permasalahannya diantaranya saya ketika pembelajaran ada anak siswa yang tidur di kelas. Oh, siswanya ada yang tidur ya Bu? Ya, Nah, kira-kira Bu Else ini sudah melakukan apa ya untuk mengatasi masalah tersebut? saya pernah melakukan hal tersebut dengan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Ya, nah kalau boleh tahu juga hasil dari segitiga restitusi ini apa yang Bu Else dapatkan? Ya, ketika saya memanggil anak tersebut, ya, anak tersebut mengatakan bahwa ketika dia tidur di kelas ternyata setelah digali pertanyaan, maka si anak tersebut menyimpulkan bahwa tidur di kelas itu disebabkan karena bermain HP sampai larut malam. Oh, sampai larut malam ya. Nah, Bu Else sudah bertanya kenapa anak tersebut bisa bermain HP sampai larut malam gitu? Apakah tidak ada pengawasan atau bagaimana? Ternyata setelah diselidiki, anak tersebut bermain handphone itu karena memang penasaran belum berhasil atau belum menang gamenya. Oh, penasaran sampai malam gitu. Nah, ketika Bu Else ini tadi sudah melakukan segitiga restitusi, kemudian juga mendapatkan informasi bahwa memang anak tersebut itu sering main HP. Nah, kira-kira komitmen apa nih pada anak tersebut ketika Bu Else tanya komitmen dari anaknya supaya tidak bermain HP larut malam gitu. Ya, memang mungkin ini dari saya juga sebagai guru ya belum memberikan pembelajaran yang kurang menarik mungkin terhadap anak tersebut, sehingga saya akan melakukan media pembelajaran untuk minggu berikutnya gitu. Ya, kira-kira Bu Else mau menggunakan media pembelajaran apa nih supaya membangkitkan semangat belajar anak tersebut agar tidak mengantuk di kelas? Ya, saya ingin menggunakan media pembelajaran, contohnya ya bisa seperti game interaktif mungkin di kelas ya, kemudian ice breaking juga mungkin diperbanyak agar siswa di kelas sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, selain tadi metodenya atau model pembelajarannya, kemudian juga ada ice breakingnya supaya lebih seru pembelajarannya, ada hal lain atau rencana lain dari Bu Else ini? Mungkin cukup ya untuk rencana seperti itu, hanya saya juga memiliki komitmen lain ya agar si anak tersebut tidak lanjut lagi di kelas gitu ya. Saya akan berkomunikasi juga dengan BK ya dan wali kelasnya, saya akan meminta bantuan juga. Ya, betul. Kalau boleh tahu Bu Else ini sudah melakukan segitiga restitusi ini berapa kali Bu? Saya baru satu kali melakukan segitiga restitusi ini. Satu kali ya, mungkin kedepannya Bu Else juga akan melakukan lagi segitiga restitusi atau mau rencana yang tadi sudah diobrolkan saja? Mungkin saya akan, memang kalau permasalahan ini belum selesai, saya akan panggil kembali dengan segitiga restitusi yang kedua. Oh iya, Bu Else, kira-kira dari tadi yang sudah disebutkan, situasi ideal apa yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Ya, saya harapannya ya terhadap anak tersebut, si anak tersebut bisa belajar lebih semangat lagi, kemudian tidak ngantuk lagi di kelas. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira hal apa nih
yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut agar tidak mengantuk lagi di kelas? Ya, tadi seperti saya katakan, saya harus membuat media pembelajaran, kemudian melakukan briefing sebelum pembelajaran agar siswa tersebut siap untuk mengikuti pembelajaran. Kalau saya boleh Ibu akan melaksanakan itu? Ya, saya akan melakukan banyak hal tersebut di minggu depan perencanaan. Ya, baik. Berarti minggu depan sudah mulai dengan rencana aksi begitu ya Bu Elsa? Ya, baik, saya akan laksanakan. Ya, nah bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksinya? Komitmennya saya akan tadi ya, ketika rencana itu belum berhasil, saya akan kolaborasi bekerja sama dengan pihak BK, teman kelasnya, bahkan pada orang tuanya. Berarti memang Ibu akan melibatkan orang lain ya, ini adalah guru BK dan orang tuanya begitu Ibu ya. Ya baik Ibu, setelah kita ngobrol nih bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lega, permasalahan yang saya hadapi sudah bisa terpecahkan ya. Terima kasih kepada BK sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menyelesaikan solusi tersebut. Betul-betul tidak lepas dari bantuan orang lain juga ya Bu. Mudah-mudahan dalam aksinya Ibu ini berjalan dengan lancar dan apa yang sudah Ibu rencanakan bersama orang-orang yang akan membantu Ibu terlaksana dengan baik, dan yang terpenting masalah di kelas Ibu sudah terselesaikan dengan rencana-rencana Ibu sendiri. Ya, terima kasih Bu Pia. Semoga sukses ya Bu ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tika, gimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Elsa? Ya, alhamdulillah Bu ya, tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan lancar, perasaan Bu Elsa juga sudah lega ya, saya juga sama sudah lega gitu ya. Bu Elsa sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, oke, jadi bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu dalam proses percintaan dengan Bu Elsa? Dan ketika tadi saya menjadi coach untuk Bu Elsa ini, saya rasa saya sudah, alhamdulillah sudah ada peningkatan Bu ya dari yang sebelumnya. Saya sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Elsa sehingga Bu Elsa lebih terbuka untuk memberikan informasi yang atas permasalahannya. Ya, oke, jadi apa yang membuat Ibu menilai Ibu demikian? Ya, saya rasa tadi saya sudah melakukan pertanyaan berbobot dengan cara saya bertanya apa rencananya, kemudian solusinya bagaimana, serta siapa yang akan terlibat dalam rencana aksi Bu Elsa tersebut. Ya, baik sekali ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, ketika Ibu sedang proses coaching dengan Bu Elsa, saya melihat memang betul Ibu sudah ada peningkatan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam menggali pertanyaan yang berbobot. Tadi saya melihat Ibu bisa menggali masalahnya apa, tadi misalnya anak Ibu di kelas, kemudian Ibu juga menggali lagi bagaimana apa yang sudah dilakukan Bu Elsa. Ibu menggali ada proses restitusi di sana, kemudian Ibu juga menggali dari proses restitusi itu kenapa gitu ya, penyebabnya apa, ternyata diperolehlah penyebabnya itu sering main HP, main game sampai malam. Nah, kemudian Ibu juga bisa menggali nih dari Bu Elsa apa saja nih yang bisa dilakukan supaya mengatasi anak yang tidur di kelas itu ya. Tadi saya mendapatkan Bu Elsa punya rencana ada speaking ya, ada video pembelajaran dengan game interaktif, dan kemudian Ibu juga sudah menggali komitmennya tadi bahwa Bu Elsa itu akan berkolaborasi dengan orang lain, misalkan wali kelas, mereka bahkan orang tua. Nah, dari proses observasi yang saya lakukan ini, saya melihat memang kemampuan Ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot sudah baik, sudah sesuai dengan aturan yang diharapkan seperti itu. Dan bagaimana perasaan Ibu mendengar hal ini?
bisa dikembangkan tentunya oleh ibu ya. Misalkan nih ketika Bu Elsa menggunakan media pembelajaran, membuat media pembelajaran yang lebih menarik, Bu Elsa tadi mengungkapkan ada game interaktif, ibu juga bisa menggali lagi, misalkan selain game interaktif, mungkin ibu bisa melakukan hal yang lainnya. Nah, mungkin jadi Bu Elsa ada beberapa pilihan gitu ya dalam media pembelajaran. Kemudian tadi juga digali bahwa anak itu sering main HP sampai malam. Nah, ibu juga bisa menggali nih bagaimana peran orang tua itu terhadap anaknya, terhadap pengawasan anaknya. Mungkin ibu bisa menggali bahwa di sini orang tua dilibatkan, mungkin selalu dihubungi ya, diingatkan untuk mengawasi anaknya. Saya rasa secara keseluruhan itu sudah luar biasa hari ini ya. Proses coaching yang dilakukan dengan Bu Elsa itu sudah sangat baik. Tapi Bu Elsa juga ketika umpan balik menyadari bahwa dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan solusi, dan menyadari bahwa itu telah menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap Bu Elsa sehingga Bu Elsa jadi punya gambaran nih ke depannya mau ngapain gitu. Ya itu saja mungkin kalau dari saya ya Bu. Hal yang masih bisa dikomongkan. Nah, untuk rencana ibu bagaimana nih? Selanjutnya mau seperti apa? Apa yang sudah ibu bayangkan untuk meningkatkan performa ibu ke depannya? Ya, saya akan lebih sering lagi gitu ya coaching atau ngobrol dengan mereka sejawat yang mempunyai permasalahan. Insya Allah saya selalu siap untuk mendengarkan rekan-rekan saya. Saya juga akan lebih banyak lagi ngobrol dengan guru penggerak yang sebelumnya memang sudah ikut ya di angkatan sebelumnya, sudah bahkan beliau sudah lulus gitu. Saya akan menggali lebih banyak lagi informasi yang saya butuhkan dalam praktek coaching ini. Kira-kira kapan nih ibu mau melaksanakan itu? Rencananya kapan nih? Ya, selama rekan sejawat atau yang lainnya membutuhkan saya untuk proses coaching ini, saya insya Allah siap. Ya, jadi bagus sekali ya Bu. Jadi ibu selalu siap ketika ada rekan ibu atau siapa yang membutuhkan teman ngobrol gitu ya Bu ya. Kira-kira tadi sudah disampaikan juga ya yang bisa membantu ada rekan CGP yang lain yang sebelumnya, kemudian ada kelas juga ya. Terima kasih. Nah, hasil pengamatan ini akan saya catat di form supervisi akademik ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya juga akan mencatat di form supervisi akademik. Nah, apa yang ibu dapatkan dari proses ini? Nah, dari sini saya sangat terinspirasi sekali dari Bu Elsa ya. Jadi ketika nanti saya maupun rekan yang lain punya permasalahan yang sama, saya itu sudah punya solusinya ini. Jadi tinggal merencanakan atau melaksanakan aksi-aksinya. Mungkin nanti ada solusi lain atau ada rencana lain dari rekan yang lain juga. Jadi setidaknya saya punya gambaran jika saya mempunyai permasalahan yang sama dengan Bu Elsa. Bagaimana dengan kompetensi ibu? Barusan ya ibu sudah mengungkapkan bahwa ternyata kita juga bisa mendapat pembelajaran ternyata dari coaching ya, bukan hanya kita sebagai coach, ternyata kita juga bisa terinspirasi dari coaching. Nah, kalau untuk kompetensi ibu sendiri nih, apa yang ibu dapat dari proses ini tentang kompetensi? Betul. Jadi saya merasa juga kompetensi yang saya punya ini semakin meningkat. Ya, tadi saya juga belajar banyak. Ternyata memberikan pertanyaan berbobot itu kita harus fokus dengan coachingnya, kemudian mendengarkan dengan present gitu ya Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh coach ini saya bisa menggali lebih dalam lagi gitu. Saya alhamdulillahnya kompetensi saya sebagai coach juga semakin meningkat. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau seperti itu mudah-mudahan dengan latihan lagi seperti tadi yang ibu rencanakan itu jam terbang ibu lebih banyak, insya Allah kemampuan ibu sebagai coach akan lebih meningkat lagi. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Jika kalau seperti itu kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan saya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sehingga saya dapat menggali ya kompetensi coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh iya, baik, betul. Jadi ibu ini untuk diamati ya bagian pertanyaan yang berbobot gitu ya. Nah, bagaimana penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Ya, baik. Saya memang menyadari di sini untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini saya merasa harus ditingkatkan lagi karena memang masih sering kesulitan ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dan sesuai dengan alur kita. Ya, jadi betul Bu ya. Jadi ibu akan mengembangkan kompetensi tadi pertanyaan berbobot sehingga ibu juga lebih memahami mungkin ya alur tirtanya harus seperti apa, dari mulai identifikasinya, kemudian dari rencana aksinya sampai dengan ke tanggung jawabnya. Nah, dari itu semua apa harapan ibu dari observasi yang akan kita lakukan? Ya, tentunya saya berharap bahwa ketika nanti coaching saya bisa mendapatkan informasi, menggali informasi, dan tentunya bisa berjalan dengan lancar coachingnya nanti. Baik, Ibu. Saya juga doakan semoga proses nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Tapi saya mohon izin ketika nanti proses coaching, saya izin untuk merekamnya sebagai dokumentasi ya Bu ya. Boleh. Tidak keberatan kan Ibu? Tidak berat. Iya. Baik Ibu, kita lanjut ke proses coachingnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Trias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu Trias? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Nah, pada pertemuan yang lalu saya melihat bahwa Ibu Trias itu sedang seperti ya memikirkan sesuatu. Apa yang dipikirkan Ibu Trias waktu itu? Iya Bu, saya ini lagi ada masalah Bu, masalah peserta didik sih Bu ya. Jadi di tahun lalu itu saya diamanahi satu orang anak ABK. Nah ternyata pas sekarang saya menjadi wali kelas 8, saya juga mendapat amanah yang sama, anak ABK yang sama ada di kelas saya. Oh, ternyata ada permasalahan yaitu mengenai anak ABK. Ya Bu. Nah, kemudian permasalahannya di mana? Anak ABK ini seperti apa? ABK-nya belum selesai dulu. Nah, sebelumnya saya izin merekam ya untuk mendokumentasikan permasalahan ini ya. Kita lanjutkan apa yang sudah dilakukan Ibu Trias ketika anak tersebut memang permasalahannya dicari semua. Iya Bu, di awal semester 1 ketika dia kelas 7 saya sudah membimbing berkolaborasi gitu ya Bu dengan guru BK. Ketika saya ada jam kosong, saya menyediakan waktu khusus tertentu untuk mengajari membaca dengan cara seperti anak TK gitu Bu ya. Tetapi setelah 1 semester berjalan seperti tidak ada perubahan gitu Bu yang kami rasakan. Anak tersebut mengenal huruf pun belum semua, masih lupa lagi. Kemudian setelah itu pihak BK berinisiatif untuk memanggil orang tuanya, terus kita ngobrol sama orang tuanya. Dan karena keterbatasan kita ya dia pemahaman kita tentang anak BK ini, kita meminta sebetulnya ke orang tuanya mau gimana gitu Bu, barangkali Ibu bisa mendatangkan ahli atau apa supaya kita harus bagaimana ya terhadap anak ini. Karena sebetulnya anak itu mempunyai semangatnya tinggi Bu buat belajar gitu sebetulnya, cuma kasihan katanya. Nah akhirnya di semester 2 karena orang tuanya juga belum membicarakan apa-apa lagi, jadi kami tidak ingin fokus ke apa yang tidak dia bisa gitu Bu, kasihan kan terus dijejali sementara mungkin kapasitas otaknya belum mampu gitu ya. Jadi akhirnya dengan pihak BK udah biarin aja. Nah saya tuh merasa aduh saya tidak melakukan apa-apa nih selama di semester 2 waktu dia kelas 7. Makanya mungkin sekarang ketika di kelas 8 saya diambil kedua lagi itu mungkin kesempatan gitu Bu bagi saya
Sylvia akan hal itu, tapi saya ingin mengembangkan apa sih potensi setiap anak kan pasti ya dia punya potensi yang baik gitu dalam dirinya. Apa nih yang bisa saya kembangkan gitu? Saya lagi memikirkan itu kira-kira harus gimana nih gitu. Betul ya, harapan saya ada itu potensi yang bisa dikembangkan sehingga si anak ini tetap survive gitu menjalani kehidupan nantinya. Ya betul ya, tidak ada kemungkinan walaupun mereka pasti punya keahlian tertentu di bidangnya ya. Nah berikutnya apa hal yang terpenting buat ibu yang dilakukan tadi untuk siswa tersebut? Kalau menurut saya yang terpenting saya sudah berupaya. Berupaya apapun upaya saya hasilnya bagaimana, ya itu mungkin kembali lagi ke takdir Allah ya Bu ya. Yang penting saya sebagai wali kelas sudah mengupayakan ada sesuatu yang saya lakukan, tidak seperti ketika semester 2 tahun kemarin ya Bu ya. Kemudian kemarin itu saya merasa belum melakukan apa-apa gitu. Sehingga ibu belum melakukan apa-apa walaupun itu sudah berkolaborasi dengan mereka ataupun orang tua ya. Nah menurut ibu apakah hal itu sudah baik belum menurut ibu? Ya sebetulnya sudah baik sih, sudah ada kolaborasi. Ya. Ingin lebih lagi gitu ya. Oh iya, iya. Nah kapan ibu akan melaksanakannya? Baik kolaborasi dengan orang tua ataupun dengan mereka. Oh ya, kolaborasinya saya kemarin baru ngobrol-ngobrol sedikit sih Bu sama BK gitu. Ibu, kata ibu dapat lagi anak KPK yang ini ya. Iya Bu, video anak kata saya ya, baru ngobrol sedikit lah gitu. Seperti itu Bu, rencananya dimulai apa semester ini ya, dimulai minggu besok ya yang pembelajaran karena kemarin masih UTS. Saya masih pendekatan sih dengan anaknya. Sekarang si anaknya sudah saya simpan duduknya di depan seperti itu. Kemudian saya juga merencanakan mulai minggu besok itu ingin mengadakan pembelajaran khusus lah gitu ya Bu ya pada anak ini. Seperti kalau saya sebagai guru matematik mungkin matematiknya yang life skill aja, misalkan kemudian kan sering dibeli uang ya Bu ya, jajan itu sudah pasti. Nah saya operasi matematikanya sepertinya saya mau coba aja untuk kehidupan sehari-hari. Ketika dia apakah dia bisa nggak hitung kembalian seperti itu. Sudah dicoba. Nah itu yang baru saya pikirkan Bu, saya mau coba karena waktu di kelas 7 saya coba perhitungan dasar itu 1 sampai 10 itu tanpa alat bantu dia masih kesulitan, tanpa alat peraga dia masih kesulitan seperti SD kelas 1 ya kelas 2 seperti itu. Jadi mungkin saya mau coba nih praktek jajan gitu kembaliannya kira-kira berapa, jadi yang dia pakai aja buat sehari-hari gitu. Ya, sudah dilaksanakan itu ya? Baru mau direncanakan yang kembalian itu baru saya rencanakan. Jadi langkah selanjutnya kapan rencana itu akan dilaksanakan? Rencana itu mungkin setelah minggu depan saya mau observasi lagi nih si anaknya apakah sudah mengenal belum mata uang. Nanti saya akan kenali ini beliau sudah mengenal belum mata uang. Kalau sudah oke, saya lanjut masih ketika uang 10.000 jajan 5.000 kembaliannya berapa misalkan seperti itu. Ya, Yang setuju ya. simpel gitu. Setuju dengan rencana dari Ibu Trias ya. Nah kemudian bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Ya saya berkomitmen setiap minggunya itu saya harus selalu mengobservasi si anak ini bagaimana adakah peningkatan, dan setelah diobservasi mungkin apakah ada peningkatan atau ada apa gitu dengan si anak ini. Kalau misalkan ada mungkin saya bisa melanjutkan, kalau ternyata seperti dulu ketika di semester 1 mungkin saya bisa beralih ke pilihan yang lainnya gitu, dari potensi apa gitu. Tadi kan komitmennya sudah disampaikan. Kemudian dari komitmen itu siapa yang akan membantu Ibu untuk
Koci kaitan dengan rencana aksi dan coaching tersebut. Ya, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Silakan. Tadi saya sudah mengamati proses coaching Bu Elsa dengan Bu Trias. Saya mengamati Bu Trias ini sudah melakukan yang sebelumnya dari identifikasi ya, ada anak ABK, Trias, Bu Trias, kemudian juga Bu Trias memberikan solusi dengan rencana-rencana yang sudah disusun, yaitu dengan cara memilihnya di waktu yang lain, gitu ya, di luar jam pelajarannya, kemudian juga minta bantuan dari guru BK dan juga ngobrol bersama orang tuanya. Nah, saya juga melihat Bu Trias ini sudah berupaya gitu ya untuk meningkatkan kompetensi dari anak tersebut. Namun memang dalam kenyataannya tidak semudah membalikkan telapak tangan gitu ya, karena memang untuk anak ABK ini sebaiknya itu dibicarakan dengan ahli individunya, Bu. Namun Bu Trias belum melakukan itu dan juga sudah masuk ke rencananya. Saya berharap mudah-mudahan Bu Trias dapat menjalankan rencananya dan mudah-mudahan juga ada solusi dari apa yang sudah direncanakan oleh Bu Trias. Nah, kemudian itu juga proses yang tadi sudah sesuai, bahkan lebih tinggi ya dari standar yang sudah kita rujuk. Kemudian Ibu, bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Alhamdulillah, saya sangat senang sekali tadi bisa coaching dengan Bu Trias, sehingga saya juga bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Trias. Namun kemudian saya juga tadi melihat hal-hal yang bisa dikembangkan ya. Misalnya tadi Bu Trias juga menyampaikan ingin membawa anak tersebut ke ahlinya gitu ya. Karena memang kalau misalnya anak ABK ini hanya diobrolkan dengan BK atau dengan orang tuanya gitu, mungkin kurang ada solusi yang tepat. Nah, dengan membawa anak ABK ini kepada ahlinya, kita akan mendapatkan solusi yang lebih tepat gitu ya. Jadi penyebabnya sudah teridentifikasi kalau dengan ahlinya itu, karena memang di ahlinya ini mereka lebih tahu apa yang harus mereka anak ABK ini harus dibimbing secara bagaimana gitu. Ahlinya ini akan lebih tahu, lebih paham gitu, sehingga Bu Trias juga bisa menentukan solusi yang tepat untuk anak ABK ini mengembangkan dirinya, untuk survive hidup di masa depannya gitu ya. Kemudian juga dari rencana Bu Trias juga saya tadi mendengar ya, beliau ini akan mengembangkan kompetensinya untuk mengajari anak tersebut ini dengan pelajaran matematika. Kebetulan karena Bu Trias ini guru matematika ya, sudah sangat setuju gitu ya, kontekstual sekali apa yang direncanakan Bu Trias ini. Tadi sudah akan mengajari nominal uang, bagaimana dia kalau jajan uangnya 5.000 kembaliannya harus berapa kalau dipakainya cuma 2.000 gitu ya. Itulah yang akan menjadi bekal untuk anak tersebut, meskipun kompetensi yang lain seperti membacanya masih kurang, kemudian juga menulisnya juga mungkin masih kurang. Mungkin kalau dengan ahlinya ada hal-hal lain yang belum kita ketahui sebelumnya, sehingga juga memudahkan kita sebagai guru untuk menemukan solusi apa yang tepat dan menangani anak tersebut ya. Nah selanjutnya Bu, apa rencana tindak lanjutnya Bu? Baik, rencana selanjutnya saya akan mengembangkan ya kompetensi dengan cara banyak berlatih, kemudian menonton video-video coaching ya tentunya di YouTube, dan tentu saya ingin meminta saran baik itu dari kepala sekolah maupun dari rekan senior. Ya, jadi Ibu sudah berencananya, udah dibayangkan nih nanti Ibu akan ngobrol bersama rekan sejawat, kemudian juga dengan kepala sekolah gitu ya Bu. Jadi Ibu juga
sudah punya rencana ke depannya seperti apa. Ya. Nah, dari hasil penguatan ini saya akan catat di form supervisi akademik ya Bu ya. Jadi saya juga mohon Ibu untuk mencatatnya. Baik Bu, saya akan mencatat ya pada form supervisi akademiknya. Nah, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Yang saya dapatkan pada coaching ya pada kesempatan ini, tentunya saya di sini banyak inspirasi ya dari Ibu Rias bagaimana cara menangani anak ABK. Ternyata itu pengalaman buat saya dan memang selama ini saya belum pernah menangani anak ABK, sehingga ketika saya menemukan permasalahan yang sama menangani permasalahan ABK, saya bisa mencermin atau bisa punya gambaran untuk menyelesaikan solusinya seperti apa. Iya, apa yang Ibu dapat dari proses ini? Saya banyak sekali ya inspirasi dari Ibu Trias selama coaching tadi ya, bagaimana cara menangani anak ABK tadi ya, sehingga ketika saya punya permasalahan yang sama, saya juga punya gambaran ya atau bisa berkaca kepada Ibu Trias bagaimana cara menangani anak ABK ini. Nah, di samping itu saya juga punya banyak pengalaman ya dari coaching tadi, sehingga saya punya pengalaman saya bisa meningkat, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga bisa saya tingkatkan kembali. Baik Ibu, jadi sudah sangat meningkat ya dari segi Ibunya sendiri, dari pribadi Ibu yang tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot itu semakin meningkat. Kemudian juga ada hal-hal lain yang dapat Ibu ambil dari Bu Trias gitu ya. Itu sangat bagus sekali Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.